Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu wajib. Pertanyaannya adalah, ilmu apa yang wajib itu? Ilmu apa yang mesti diketahui? Itu wajib. Yang artinya ketika kita tidak menuntut ilmu itu, maka kita tidak melaksanakan hal yang wajib. Nah, ilmu apa yang diwajibkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut untuk dituntut, untuk diketahui? Itu pastilah ilmu yang apabila tidak diketahui, itu mendatangkan problem ontologis bagi diri, mendatangkan degradasi jiwa bagi diri. Ilmu apa itu? Apakah ilmu biologi, kimia, matematika, fisika, dan semacamnya? Ilmu apa yang apabila tidak diketahui, itu mendatangkan problem ontologis, sehingga mengetahui ilmu ini itu merupakan hal yang wajib, sebagaimana yang dimaksud dalam hadis itu. Satu hal yang pasti bahwa Rasulullah pastilah mengajarkan ilmu yang wajib itu. Dan kita ketahui Rasulullah bukan guru biologi, bukan. Jadi kalau saya misalnya mati tanpa mengetahui ilmu biologi, ilmu kimia, dan ilmu-ilmu sejenisnya, itu tidak mendatangkan masalah bagi saya. Kan tidak mungkin saya misalnya dihukum di sana hanya karena saya tidak menahu tentang biologi. Dan sekiranya ilmu biologi yang diwajibkan atau ilmu-ilmu semacamnya yang diwajibkan, maka ada banyak manusia yang tidak memiliki ilmu itu. Artinya mereka melanggar hal yang wajib. Jadi ilmu apa itu? Itulah ilmu ketuhanan atau makrifatullah, ilmu tentang hakikat realitas, utamanya hakikat realitas diri dan hakikat realitas ketuhanan. Karena jika manusia tidak mengetahui ilmu ini, maka pastilah mendatangkan problem ontologis bagi dirinya berupa degradasi jiwa. Dan ilmu itu pula yang diajarkan oleh Rasulullah tentang hakikat realitas, utamanya hakikat realitas ketuhanan yang kita sebut dengan marifatullah. Ilmu ini pula lah yang diwajibkan bagi setiap manusia untuk mengetahuinya tanpa terkecuali. Kalau ilmu-ilmu selain itu, ilmu kedokteran, fisika, dan semacamnya, itu tidak wajib bagi setiap person. Ketika ada yang memenuhi itu, maka selesailah. Disebut dengan wajib kifayah. Sementara ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang hakikat diri, hakikat realitas, itu wajib aini, wajib mesti diketahui oleh setiap manusia. Oleh karena itu, apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, apapun profesi kita, maka setidaknya kita membaca kitab-kitab yang mengenalkan kita tentang ketuhanan. Makanya kemarin saya katakan bahwa tidak semua ilmu memiliki level yang sama. Ada ilmu yang kita tahu ataupun kita tidak tahu, itu tidak masalah bagi kita. Tapi ada ilmu yang apabila tidak diketahui, niscaya mendatangkan masalah yang serius bagi hakikat diri kita sebagai manusia. Itulah ilmu ma'rifatullah. Sama halnya dengan buku misalnya. Ada buku yang kita baca atau tidak kita baca, tidak masalah. Tapi ada buku yang apabila tidak dibaca, itu akan menghalangi kita dari pengetahuan tentang hakikat realitas. Makanya nilai buku juga tidak sama. Sama halnya dengan tempat. Ada tempat yang kita kunjungi atau tidak kita kunjungi, itu tidak ada masalah. Kalau saya misalnya tidak ke Paris, menara apa itu? Menara Eiffel,
Saya tidak pernah lihat, tidak pernah tahu tentang itu, dan tidak pernah berkunjung ke sana selama hidup saya. Itu kira-kira masalah enggak bagi saya itu di kemudian hari? Tidak. Tidak ada masalah bagi saya. Saya tahu tempat itu atau tidak saya tahu. Saya kunjungi tempat itu atau tidak saya kunjungi, itu tidak masalah. Kita mati tidak akan dipalu-palui itu hanya karena tidak mengetahui, tidak mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Tetapi ada tempat yang apabila tidak dikunjungi itu akan mendatangkan problem serius bagi diri. Kita akan terhalangi dari pengetahuan tentang hakikat realitas. Tempat apa itu? Pastilah tempat-tempat yang mengajarkan tentang hakikat realitas, hakikat ketuhanan, yaitu majelis-majelis ilmu. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, mudhakaratul ilmi sa'atan, duduk di majelis ilmu itu lebih baik dari membaca Quran seluruhnya. Isna asyara alfa marwah dikatakan. Nah, jadi sebagaimana pengetahuan yang tidak memiliki level yang sama, buku juga tidak memiliki level yang sama, tempat pun juga memiliki level yang berbeda. Ada tempat yang kita kunjungi atau tidak kita kunjungi itu sama saja sebenarnya. Tapi ada tempat yang bila kita tidak kunjungi itu akan mendatangkan problem, memberikan degradasi jiwa bagi diri. Begitu juga dengan manusia sebenarnya. Ada orang yang tidak kenal atau tidak kenal, mereka mengenal kita atau tidak mengenal kita, itu tidak masalah. Kalau saya tidak tahu misalnya nama-nama menteri atau nama-nama para artis misalnya, itu apa ruginya bagi saya? Tapi ada orang yang apabila kita tidak mengenalnya atau dia tidak mengenal kita, itu masalah bagi kita. Misalnya kalau kita tidak mengenal Rasulullah, kita tidak mengenal manusia sempurna, itu masalah bagi kita itu. Apalagi kalau mereka tidak mengenal kita tidak berelasi dengannya. Jadi ada manusia yang walaupun kita tidak berelasi dengannya itu tidak ada masalahnya, tidak ada ruginya. Tapi ada manusia yang apabila kita tidak menjalin relasi dengannya, itu akan mendatangkan ketidaksempurnaan bagi diri. Yaitu manusia sempurna, para ulama, para kiai dan semacamnya. Makanya harus diperhatikan di sisa-sisa hidup ini, hidup yang begitu singkat ini, perhatikan apa yang dibaca, apa yang dijajaki, apa yang dikunjungi, kepada siapa kita berelasi, semua harus diperhatikan. Nah, kemarin kita katakan di sini ada takamule hakikiye inson, kesempurnaan atau penyempurnaan hakiki, substansial. Dikatakan bahwa kedekatan pada Tuhan itu adalah kesempurnaan hakiki. Kesempurnaan hakiki, takamule hakiki. Jadi bukan kesempurnaan aksidental, tapi kesempurnaan substansial. Oleh karena itu manusia memiliki dua kesempurnaan sebenarnya. Ada kesempurnaan substansial, ada kesempurnaan aksidental. Kesempurnaan maknawi, kesempurnaan lahiriah. Kesempurnaan substansial manusia itu hanya mungkin dilalui dengan jalur harmonisasi. Adapun kesempurnaan aksidental berupa kekayaan, materi, jabatan dan semacamnya, itu bisa didapatkan dengan jalan harmonisasi, terlebih lagi jalan eksploitasi. Justru kita akan sulit itu menemukan kesempurnaan aksidental kalau kita berjalan di atas jalur harmonisasi. Jadi perlu main curang-curang sedikit, perlu bertindak eksploitatif, maka kesempurnaan aksidental akan diperoleh dengan banyak. Kita butuh korupsi untuk bermobil mewah, kita butuh merampok untuk berumah mewah, berperhiasan yang mewah, yang banyak dalam waktu sekejap. Tetapi kesempurnaan substansial manusia tidak pernah relevan dengan tindak eksploitasi. Dia hanya relevan dengan tindak
dengan gerak harmonisasi. Makanya kemarin dikatakan kesempurnaan hakiki manusia. Jadi yang dikejar di sini adalah kesempurnaan hakiki. Kesempurnaan hakiki manusia, yaitu kedekatan pada Tuhan, tidak akan terwujud kecuali dengan tindak-tindak harmonisasi. Karena gerak kesempurnaan hakiki tidak pernah relevan dengan tindak eksploitasi. Kemarin kita katakan kesempurnaan hakiki manusia adalah kedekatan pada Tuhan, dan kedekatan pada Tuhan langkah awalnya adalah mengenal Tuhan. Itu kemarin. Sekarang kita akan masuk ke kefitrian mengenal Tuhan. Itu saya baca saja di sini. Fitri budan shinukhtahudo, kefitrian mengenal Tuhan. Wajib fitri dar muradi bikor mirawat kecizi muktazoye fitrat, yani nu'e ofarineshe mawjudi boshat. Fitrat disebut fitrah, yakni sesuatu yang mengikuti format penciptaan sesuatu. Jadi sesuatu tercipta sesuai dengan format itu. Manusia misalnya format penciptaannya seperti apa? Misalnya dia berakal. Selain akal memiliki daya-daya yang lain, daya imajinasi, daya syahwat dan semacamnya. Itu fitrat. Jadi format penciptaan manusia seperti itu. Format penciptaan api adalah panas, membakar. Itu fitri, disebut fitri. Wa'az'inru, oleh karena itu, umure fitri, perkara-perkara fitri, doroye du wijegi hastan, memiliki dua karakteristik, dua ciri. Yeki onke niozi beta'lim wa ta'allum nadorat. Pertama, dia tidak butuh pada proses belajar mengajar. Jadi perkara-perkara fitri yang ada pada setiap sesuatu yang mengikuti pola penciptaan sesuatu itu tidak diperoleh dengan cara belajar. Manusia tidak butuh belajar untuk berpikir. Kenapa? Karena itu fitrah bagi manusia. Enggak ada itu latihan berpikir. Yang ada adalah latihan berpikir benar. Nah, itu bukan lagi fitri. Itu perolehan. Tapi hal-hal yang bersifat fitri bukan hasil perolehan. Seperti misalnya berpikir tadi yang saya katakan itu. Itu fitri. Dia tidak butuh pada proses belajar. Kedua, digari onke kobele takyir wa tabdil nistan. Dia tidak akan mengalami perubahan. Dia tidak akan hilang dari sesuatu itu. Makanya setiap manusia niscaya berpikir. Itu. Setiap manusia niscaya berpikir. Dan dia tidak akan hilang dari manusia itu. Tidak akan ada manusia yang tidak berpikir. Yang ada itu adalah intensitas berpikirnya yang berkurang. Karena perkara fitri seperti itu. Api itu akan panas. Dia tidak akan berganti menjadi dingin. Yang ada itu adalah intensitas panasnya yang berkurang. Itu yang kedua. Wijegi sewumi ada lagi ciri ketiganya. Ronis mitawon beronho abzud wa on inke fitriote harnui az mawjudot darhame afrode onnu yoh mishawat harcan kobeledab wa syaddat bosyat. Jadi hal-hal yang fitri pada setiap suatu atau pada setiap spesies misalnya itu akan ditemukan di setiap person-personnya. Oleh karena itu tadi, jika berpikir merupakan hal fitri bagi manusia, maka berpikir niscaya ditemukan di setiap personnya. Harcan kobelezaf wasyaddat bosyat, walaupun berbeda intensitasnya. Itu yang dimaksud dengan perkara fitri. Kemudian dikatakan dar barobare wajib gohi wajib fitri
terkadang konsep fitri dar barobare wajah garizi, dia berhadapan dengan konsep naluri atau insting apa yang di hewan itu. Tapi fitri dia dia disebutkan untuk manusia, sementara naluri atau insting disebutkan pada hewan. Dar murade khudoya muta'al gohi gufte mishawat, berkaitan dengan Tuhan kadang dikatakan khuda shenosi amre fitri, dikatakan bahwa mengenal Tuhan merupakan perkara yang fitri. Cuman di sini dijelaskan dua jenis hal fitri yang berkaitan dengan Tuhan dalam penciptaan manusia. Jadi format penciptaan manusia pertama dari sisi pengetahuan itu memiliki memiliki pengetahuan tentang ketuhanan. Jadi setiap manusia itu mengenal Tuhan secara fitri. Setiap manusia mengenal Tuhan secara fitri, pengetahuan. Yang kedua adalah setiap manusia cenderung kepada Tuhan. Jadi perkara fitri itu ada dua bagi manusia. Pertama, kefitrian pengetahuan, dan kedua kefitrian kecenderungan. Jadi selain mengenal Tuhan yang fitri, manusia juga cenderung pada Tuhan. Tentang dua hal ini kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.